So hi guys, balik lagi bareng gue Raib di konten BF bahas film. Anjir, gue kangen banget loh. Gue udah lama banget gak ngupload gitu ya. Jadi ya sorry to say gitu, gue udah lama banget gak ngupload. Dan kemarin gue ngupload latihan podcast karena rencananya gue akan bikin podcast gitu, tapi gak di akun gue, jadi di channel YouTube. Nantilah gue umumin gitu ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum nonton gimana latihan podcast gue, kalian bisa klik di sini nih, nah disitulah pokoknya ya. Atau enggak nanti gue taruh di deskripsi gitu kan, di deskripsi video. Nanti kalian tinggal klik aja dan jangan lupa ditonton, oke? So, balik lagi di BF bahas film bareng Raib. Jadi ini gue udah lama banget gak bikin konten gitu ya, karena kemarin emang jujur emang gue agak sibuk gitu, dan gue nggak ada waktu untuk nonton film baru gitu. Nah, dan akhirnya pada kemarin hari Minggu gue ke bioskop gitu untuk nonton film The Batman gitu. Sebenarnya gue adalah tim Marvel gitu. Gue tidak terlalu mengikuti superhero dari DC gitu. Cuman gue memutuskan untuk nonton The Batman gitu karena gue penasaran dengan aktingnya Robert Pattinson. Seperti kita tahu gitu kan, Robert Pattinson kan gede banget di film Twilight gitu kan ya. Dan sekarang mencoba untuk memerankan The Batman gitu, yang bukan ya The Batman lah gitu ya gitu. Jadi gue tadinya cuma penasaran doang dengan aktingnya dia kayak gimana gitu di film Batman. Dan kalau nggak salah kan waktu itu juga ketika muncul beberapa foto bahwa The Batman ini sedang digarap gitu ya, waktu itu kan sempat viral gitu ya di beberapa media sosial lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk nonton film The Batman. Buat kalian yang belum tahu, The Batman ini lagi tayang gitu ya di bioskop-bioskop gitu. Jadi buat kalian yang penasaran dengan filmnya kayak gimana, kalian harus datang langsung ke bioskop. Oke? Nah, mari kita bahas gitu loh ya, film ini tuh seperti apa gitu. The Batman gitu, di awal scene kalau misalkan kalian nonton gitu ya, nanti kalian akan langsung disuguhkan dengan sebuah narasi di mana menggambarkan tentang sosok Batman ini gitu, yang dimana bahwa kejahatan tuh tidak akan pernah mati gitu, pasti akan selalu ada. Dan sampai akhirnya mereka tahu bahwa ada sosok Batman ini yang akan selalu muncul dari kegelapan gitu ya, untuk menyelamatkan warga-warganya gitu dari kejahatan. Nah, di awal scene tuh kalian akan disuguhkan dengan apa ya namanya tuh, dengan nuansa dark banget gitu. Ini film tuh gue suka banget sama color gradingnya. Pertama karena nunjukin nuansa kayak dark bangetnya tuh dapet gitu, kayak nuansa ini tuh kusam gitu, menyuguhkan bahwa ingin menyampaikan bahwa kota atau latar yang ada di dalam cerita itu adalah bahwa ini kota suram gitu, yang banyak kejahatan di mana-mana gitu, sehingga color gradingnya pun menyesuaikan dengan keadaan kota tersebut. Dan gue suka banget entah kenapa dengan color gradingnya gitu. Dan gue rasa Robert Pattinson ini gitu ya, itu memerankan Batman dengan cukup baik gitu ya. Bagus sih, bagus. Cuman entah kenapa gue merasa ketika si Robert Pattinson ini ketika memakai kostumnya Batman, kayak bukan dia aja gitu, badannya kayak lebih gede banget. Mungkin efek kostum lah ya gitu, cuman kayak jadi lebih gagah banget gitu. Sosok Robert Pattinson di Edward di Twilight tuh kayak jadi nggak ada aja gitu, kayak sosok bener-bener sosok yang baru banget gitu. Nah, Robert Pattinson tuh nggak sendirian, iya dong, ya kali main film ada sih film yang sendirian gitu. Cuman ya tentu dibarengi dengan beberapa aktor yang lain seperti Zoe Kravitz ini memerankan sebagai Selina gitu loh. Ada juga Paul Dano yang memerankan sebagai Riddler, ada Colin yang memerankan sebagai Penguin, ada juga Andy Serkis yang memerankan sebagai Alfred. Alfred ini tuh kalau misalkan kalian yang nonton Batman sebelumnya itu adalah seorang pelayannya gitu, pelayan setia si Robert Pattinson ini. Lalu ada Peter Sarsgaard, ada James Lawson. Nah, banyak lah pokoknya, ada beberapa nama-nama yang terkenal gitu ya yang membintangi The Batman ini. Yang cukup menarik di film The Batman ini adalah dari awal ketika kita nonton sampai akhir itu tuh disuguhin dengan beberapa adegan-adegan yang menurut gue itu gak bisa dilewatin banget sama mata gitu ya. Kayak entah kenapa mata tuh tertuju banget ke
si layar gitu, karena saking ini serunya banget alur ceritanya gitu si Batman ini. Dari awal sampai akhir tuh kalian akan dibuat dengan kayak wow, amazed gitu lah dengan pengambilan gambarnya, dengan actingnya, dengan ceritanya dan segala macam gitu loh ya. Nah, terus yang gue suka juga dari film The Batman ini adalah audionya gitu. Audionya tuh kayak mencekam banget gitu. Kayak ketika lu nonton ini, lu nggak akan terpikir di benak lu bahwa ini tuh adalah film superhero gitu. Karena bantuan soundnya gitu ya, dari back sound dan efek dan segala macam, ketika lu tutup mata gitu kan, dan lu dengerin semuanya, lu kayak nggak nonton film superhero, sumpah. Lu kayak nonton film horor atau enggak film thriller gitu. Karena entah kenapa sih, emang film ini tuh pengen nunjukin aja bahwa nuansanya tuh dark banget gitu. Jadinya dari sound effect, color grading dan segala macam tuh nuansanya dapet banget, dan sumpah itu dapet banget. Nah, dan yang keren dari sini adalah ceritanya itu menurut gue ini lebih ke thriller sih ceritanya. Jadi superhero tapi genre ceritanya thriller, karena dimana ada si Riddler ini yang diperankan oleh Paul Dano. Ini tuh adalah sebagai otaknya gitu, penjahatnya lah gitu, yang dimana dia menjadi sebuah sosok influencer untuk para penjahat gitu. Jadi si Paul Dano ini tuh ceritanya, ini jadi spoiler ya gitu, sorry banget ya gitu, gue ya gimana lagi ya, namanya juga ngebahas gitu ya, kali nggak spoiler gitu kan. Jadi si Riddler ini yang diperankan oleh Paul Dano adalah otak penjahat di balik film The Batman ini gitu, dimana sebenarnya niat dia tuh bagus, adalah dia ingin membuka sebuah rahasia yang dimana itu adalah sebuah kebohongan dari pemerintah kota tersebut gitu, dengan cara dia membunuh mulai dari wali kotanya dia bunuh, terus dia hakimnya dia bunuh, jaksa hakimnya dia bunuh, pokoknya seluruh petinggi kota tersebut itu dia bunuh dengan cara yang sangat sadis gitu ya, dengan sebuah game dan sadis, dan dia live Instagram ya, kayak kekinian banget lah gitu. Dan itu membuat sebuah menginfluence orang-orang gitu untuk bisa mengungkap kebusukan kota tersebut. Sebenarnya si ini tuh bagus tujuannya, cuman caranya aja salah gitu, dan yang dimana Paul Dano ini tuh membuat pesan untuk ke si Batman ini gitu. Jadi ini adalah sebuah teka-teki gitu. Jadi di setiap dia ngebunuh, dia selalu menanamkan teka-teki gitu, yang ditujukan untuk si Batman ini gitu. Yang jadinya si Batman ini tuh harus memecahkan teka-teki dan menemukan si Riddler ini gitu. Gitu. Udah lama banget ya nggak bikin konten, jadi kayak bingung gitu mau ngomong apa, tapi ya it's okay gitu ya. Nah, lalu di film The Batman ini juga banyak banget scene-scene yang dimana itu maknanya tuh luas banget gitu. Dalam artian, jadi di satu frame scene lu akan ngelihat di situ ada beberapa pesan yang tergambar gitu, yang ingin disampaikan oleh gambar tersebut gitu ke kalian. Dan itu banyak beberapa scene-scene gitu yang gue lihat kayak anjir ini maknanya keren banget, anjir ini maknanya dalam banget gitu, dan segala macem gitu. Ya, kalau misalkan secara overall sih semuanya ini keren banget film ini. Film ini durasinya 3 jam, dan selama 3 jam kalian nggak akan jenuh nonton ini, karena kalian akan dibawa untuk berpikir gitu, untuk bisa memecahkan ceritanya gitu, teka-teki yang ada di ceritanya. Kalian akan digiring dan menemani Batman tentunya untuk bisa untuk bisa memecahkan kasus tersebut. Gue ketika nonton kayak bukan film superhero aja gitu, ini kayak film thriller kriminal aja gitu. Cuman ya ini superhero gitu. Walaupun pada endingnya yang dimana si Batman ini tuh adalah yang yang tidak terpandang oleh orang-orang itu, datang dari kegelapan, di ending diperlihatkan bahwa si Batman ini tuh menjadi sosok cahaya bagi warga-warga di kota tersebut gitu, yang menjadi sosok yang paling diandalkan lah gitu. Walaupun sebenarnya kan Batman tuh adalah salah satu orang yang kaya gitu lah, ya kaya tapi dia menjadi superhero gitu. Dia nggak punya kekuatan apapun selain kekuatan otaknya dan fisiknya gitu, untuk membasmi penjahat-penjahat di luar sana. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan di film The Batman ini, karena gue juga baru upload lagi gitu. Jadi gue ada
Untuk kedepannya gue akan upload 2 video lagi yang dimana gue abis nonton 2 film yang emang seru banget juga untuk dibahas. Yang dimana kalau biasanya kan ada sedikit-sedikit sesuatu hal-hal yang ya gitu ya, yang dipengen gitu kan, yang sesuatu dibahas kayak ayo Ip keluarkan film-film yang bisa kita membuat kita tidak ngantuk gitu. Untuk kali ini gue ngebahas film The Batman ini gitu karena ya baru emang lagi booming juga, lagi tayang juga, gue pengen bahas aja, share ke kalian gitu. Ini worth it banget untuk worth it banget untuk kalian datang ke bioskop dan nonton ini gitu, karena menurut gue ini keren banget. Film ini keren banget, The Batman ini keren banget dari semuanya, dari visual, cerita, audio dan segala macam, ini keren banget. Ini kayak bukan film superhero. Intinya ini kayak bukan film superhero, tapi ini film superhero. Kayak gitu. Ya, mungkin sekian aja untuk pembahasan film The Batman ini. Pokoknya jangan lupa untuk tonton video gue yang kemarin, yang latihan podcast. So, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa komen kalau misalkan kalian udah nonton. Terus kalian pengen berbagi gitu sama gue tentang opini kalian boleh taruh aja di komentar, nanti gue baca dan nanti gue bales gitu. Mari kita berdiskusi aja gitu. Karena ya balik lagi, gue juga bukan siapa-siapa, gue cuma penikmat film. Gue adalah seorang lulusan mahasiswa film gitu. Jadi gue ingin membahas sesuatu hal yang buat gue menarik gitu. Udah baca terus gitu ya, share aib ya. Ya mungkin segitu aja. Thank you banget yang udah nonton. Stay tune terus. See you soon.